Ada informasi harga emas dunia mengalami tren penurunan di tengah perang Amerika Serikat Israel versus Iran. Investor disebut mulai beralih ke aset lain yang dinilai lebih aman di tengah krisis. Sejumlah ekonom menilai aset emas kalah bersinar dibandingkan dolar Amerika Serikat dan yen Jepang, hingga obligasi pemerintah Amerika Serikat sebagai safe haven. Harga emas yang tinggi selama 2 tahun terakhir mendorong banyak pelaku pasar melakukan aksi ambil untung. Ekspektasi suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama membuat instrumen obligasi juga dianggap lebih menarik oleh para investor. Sebelumnya saudara, di dalam negeri saat harga emas di pucuk ataupun di harga yang tinggi, permintaan emas batangan sangat tinggi, bahkan terpotret di sejumlah butik emas dipenuhi oleh warga. Saudara, kita pantau harga emas antam sejak awal tahun 2026, di mana dibuka di harga Rp2.488.000 per gram pada 1 Januari. Kemudian kenaikan harga terus berlanjut hingga akhirnya harga emas antam mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada 29 Januari mencapai Rp3.168.000 per gram. Sempat turun ke harga Rp2.800.000-an, emas kembali meroket pada 2 Maret ke harga Rp3.135.000 per gram. Setelah Perang Timur Tengah meletus, harga emas terus turun hingga kemarin berada di level Rp2.850.000 per gram. Jadi jika dihitung penurunan harga emas lebih dari 10% dari harga all time high-nya. Sementara harga emas dunia di pasar spot juga mengalami volatilitas ataupun naik turun yang tinggi. Terpantau pada awal tahun emas masih di harga $4.332 per troy ounce dan melesat pada 28 Januari di atas angka psikologis 5.000 ke level $5.417 Amerika Serikat per troy ounce. Pada awal perang Amerika Serikat Israel versus Iran, harga emas masih di atas $5.000, namun terus anjlok terpantau hingga Kamis kemarin berada di harga $4.516 Amerika Serikat per troy ounce. Saudara, lalu bagaimana menghadapi harga emas yang mengalami volatilitas tinggi dan apa yang perlu dilakukan bagi yang sudah terlanjur membeli emas di harga atas agar mental tidak terganggu? Kita langsung tanya kepada psikolog konsumen Irfan Agia. Mas Agia, selamat pagi. Selamat pagi. Dan kami juga mengundang Anda, saudara, untuk bergabung dalam perbincangan pagi ini. Jika ingin bertanya soal keputusan membeli emas, apa saja yang perlu dipertimbangkan di saluran interaktif 021 5366 0500 atau juga di 021 5366 1313. Bisa juga di nomor 021 5359518 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Mas Agia, ini selama ini kan emas dikenal sebagai instrumen investasi yang stabil, disebut juga safe haven. Namun akhir-akhir ini harga emas justru menunjukkan naik turun yang tinggi begitu. Apa yang perlu dilakukan warga di tengah gejolak harga emas yang tidak menentu? Beli atau sabar dulu deh? Ya, jadi memang emas dikenal sebagai instrumen investasi yang stabil, tapi jangka pendek tetap punya potensi untuk naik turun. Salah satunya karena faktor global ya, seperti inflasi, suku bunga, terutama situasi geopolitik yang sangat berpengaruh pada eskalasi dan juga deeskalasi konflik gitu. Nah, kuncinya sebetulnya adalah sebelum mengambil keputusan jangan reaktif gitu ya. Jadi kalau untuk tujuan jangka panjang, emas itu masih sangat relevan. Tapi kalau memang tujuan awalnya untuk mencari cuan yang cepat gitu ya, istilahnya emas itu tidak selalu jadi instrumen yang tepat. Karena ada instrumen lain atau opsi lain seperti saham misalnya yang lebih cocok dengan profil resiko tersebut. Jadi prinsipnya pada dasarnya adalah kita membeli dengan strategi, sesuaikan dengan profil resiko, bukan karena reaktif atau panik seperti itu. Kalau melihat kan sekarang tuh faktornya banyak sekali, ada faktor global, ada faktor domestik, ada geopolitik dan faktor ekonomi secara global begitu. Jadi apa yang sebetulnya yang perlu dicermati oleh warga yang masih tertarik untuk berinvestasi emas saat ini?
Ya, jadi yang paling penting adalah sebelum kita mengambil keputusan itu adalah tujuan investasinya. Apakah untuk melindungi nilai atau proteksi nilai atau value dari instrumen investasi kita atau mencari profit yang cepat gitu. Hmm, Jadi kita hmm, lihat juga jangka waktu toleransi kita. Apakah misalnya minimal 3 sampai 5 tahun, menurut saya itu masih bagus sekali untuk emas gitu ya. hmm, hmm. Tapi kalau untuk cuan cepat gitu itu perlu dipertimbangkan dengan berbagai faktor. Dan juga yang ketiga adalah kondisi harganya. Jadi jangan hanya melihat volatilitas lagi naik atau lagi Hmm. turun, lihat trennya gitu ya. Dan yang terakhir adalah penting perlu kita pertimbangkan likuiditas, karena kan emas juga tidak seliquid misalnya aset-aset lain. Hmm, Dan hmm. juga dana apa yang kita gunakan untuk membeli emas tersebut, apakah kita punya uang dingin istilahnya atau bahkan kita menggunakan dana pribadi karena FOMO istilahnya gitu ya untuk Hmm, beli hmm. emas. Nah itu yang perlu kita pertimbangkan sebelum membeli. Berarti artinya jangan sampai beli emas justru makan tabungan atau mengorbankan uang darurat begitu ya. Betul sekali. Oke, selama ini kan yang diharapkan adalah seperti yang Mas Agia bilang tadi bahwa cuan yang tinggi dan juga cuan yang cepat begitu. Tapi tak sedikit pula yang kurang mengenal sebetulnya karakter emas ini seperti apa. Yang dikenal sebagai investasi jangka panjang seperti yang dibahas tadi. Apa yang perlu diketahui dan juga dipertimbangkan sebelum membeli emas terkait dengan karakternya ini? Ya, jadi emas itu secara karakter dia bukan get rich quick asset gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita beli dan jangka pendek kita jual gitu ya, kemudian kita langsung mendapat profitnya gitu ya. Kenapa? Karena secara nature-nya atau kondisi awalnya emas itu adalah lebih cocok untuk hedging, istilah kalau di saham. Itu adalah menjaga nilai uang gitu atau hedging. Dan juga yang kedua, yang paling penting adalah diversifikasi portofolio. Yang artinya bisa jadi sebelum memiliki emas, kita sudah punya instrumen investasi lain dan kita memproteksi portofolio kita dengan diversifikasi mempunyai emas gitu. Kenapa? Karena emas ini mempunyai harga yang stagnannya itu bisa lama gitu ya dan butuh kesabaran, makanya kembali sesuaikan dengan profil resiko dan juga ada satu lagi biaya tambahan atau spread gitu ya, jual beli yang juga harus dipahami sebelum kita membeli dan menggunakan emas sebagai instrumen investasi. Oke, kalau kita melihat naik turunnya atau volatilitasnya pada akhir-akhir ini kan memang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Ya. untuk instrumen emas. Apakah sebetulnya ada pergeseran jenis instrumen investasi emas ini dari yang low risk moderat ke moderat high risk? Ya, ini sebetulnya ada terjadi pergeseran sedikit ya atau shifting. Kenapa? Karena kita mengalami kondisi global yang cukup prominent atau cukup jelas terutama dalam konteks situasi di Timur Tengah misalnya. Kenapa? Karena situasi di Timur Tengah ini memiliki domino effect di mana berbagai negara, salah satunya Indonesia, juga mengalami dampak dari eskalasi dan juga deskalasi yang makanya volatilitas itu ya dari situasi konflik. Karena ini sangat berpengaruh dengan kebijakan global gitu ya dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya yang mungkin kita memiliki 1 atau 2 tahun di mana kita punya kondisi geopolitik yang stabil. Tapi sekarang kan lebih prominent ya istilahnya. Makanya sekarang saat ini ada sedikit pergeseran terkait risknya karena kondisi global ini. Oke, kan banyak warga nih Mas Agia yang membeli emas saat harganya tinggi dan kini harganya turun dalam sehingga lumayan banyak juga kalau dari cerita teman-teman begitu yang beli emas di harga tinggi lumayan kena mental begitu dan berpikir ulang untuk berinvestasi. Ada yang kapok untuk berinvestasi. Anda melihatnya seperti apa? Ya, ini adalah fenomena yang umum terjadi gitu ya, terutama ketika ada konflik, ketika ada orang-orang itu banyak akhirnya membeli dan menjual. Ini fenomena yang umum, fear of missing out. Nah, orang membeli itu kebanyakan karena melihat orang lain untung. Kita juga melihat di beberapa berita ya, ada yang untung sampai ada hampir 1 miliar gitu, berapa juta. Dan kedua juga takut ketinggalan momentum. Ini yang paling penting, ini adalah momentum yang mungkin orang merasa tidak akan datang lagi gitu. Secara psikologis, makanya kita cenderung meng-overestimate atau melebih-lebihkan peluang untuk untung dan kita sering meng-underestimate gitu ya atau tidak banyak melihat resikonya. Jadi ini sebetulnya bukan salah dari instrumen ya, tapi yang paling penting adalah cara kita mengambil keputusan. Informasi apa yang kita gunakan untuk akhirnya membuat kita lebih emosional dalam mengambil keputusan tersebut. Oke, yang perlu diperhatikan juga bagaimana kita meresearch terlebih dahulu bagaimana risikonya dan juga melihat juga ke diri sendiri bagaimana profil risiko kita ya dan juga jangan sampai kita terjerat dari FOMO. Saudara dan juga Mas Agia, perbincangan ini akan kami lanjutkan seusai jeda dan bagi Anda pemirsa Kompas TV yang memiliki pertanyaan seputar pertimbangan membeli emas di tengah harga yang naik turun bisa bergabung bersama kami di telepon interaktif 021 5366 0500 atau di 021 5366
bisa juga di 0215359518 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Jangan kemana-mana, Susah Jeda Kompas Bisnis akan kembali untuk Anda. Saudara Kompas Bisnis, kami lanjutkan dengan perbincangan bersama psikolog konsumen Irfan Agia seputar keputusan membeli emas, dan kami juga kembali mengundang Anda untuk bergabung di nomor telepon interaktif 02153660500 atau juga di 02153661313, bisa juga di 02153595518 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Mas Agia, kita lanjutkan perbincangan kita. Ini kita berbicara soal habit ataupun kebiasaan dan juga strategi ini yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi lah paling tidak kerugian dalam berinvestasi emas. Apakah sebaiknya membeli rutin sedikit demi sedikit dibandingkan beli langsung banyak, ataukah justru memang ya udahlah beli langsung banyak saja? Ya, jadi kembali lagi berdasarkan kemampuan kita gitu. Tapi sebetulnya gold standarnya itu adalah kita menggunakan ada strategi namanya dollar cost averaging atau DCA, yaitu beli rutin sedikit demi sedikit gitu ya. Kenapa? Karena seringkali saat membeli emas kita akan menghindari untuk membeli sekaligus di satu harga gitu ya. Dan juga ini membuat kita lebih disiplin dengan tujuan awal. Jadi sebetulnya strategi beli sedikit demi sedikit itu bukan hanya untuk memproteksi nilai, tapi juga sebetulnya untuk psikologis kita gitu. Jadi ketika kita menyicil, kita membangun habit atau kebiasaan, dan kebiasaan yang bagus itu adalah kebiasaan dibangun dengan hal kecil tapi konsisten dibandingkan kita membeli satu langsung banyak gitu ya. Jadi intinya sebetulnya strategi yang kita gunakan itu lebih penting dibandingkan timing seperti itu. Oke. Mas Agia, kan tadi juga kita sempat berbincang soal FOMO begitu. Ada kemungkinan banyak yang membeli emas itu karena memang banyak informasi atau juga disinformasi terkait emas akhir-akhir ini yang juga dipengaruhi oleh faktor geopolitik. Menurut Anda, mental apa sih yang harus dibangun bagi kita yang hendak berinvestasi, terutama di emas begitu? Apa dulu yang harus dipunya? Mental apa dulu yang harus dibangun di dalam diri masing-masing? Ya, sebetulnya mental yang paling penting adalah awareness gitu ya, atau mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita, terutama dalam sisi satu, profil resiko, kedua juga kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, seperti itu. Karena seringkali pengambilan keputusan yang diambil itu sangat emosional, ada yang ikut-ikutan gitu ya, ada rasa takut juga terhadap krisis gitu, tapi seringkali itu kita mengikuti arus saja, tapi tidak melihat kebutuhan dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus aware terhadap diri kita, kebutuhan jangka pendek kita apa, sehingga kita bisa memilih instrumen yang tepat, dan juga jangka panjang kebutuhan kita seperti apa, seperti itu. Baik, sudah ada penelpon, Cepti dari Ciamis. Selamat pagi, Cepti. Pagi. Cepti, ada yang mau ditanyakan seputar emas atau yang bisa di-share pagi ini? Sebenarnya saya galau, Mas Presenter, bahwa gini, emas itu kan ini Antam juga kan naik, naik turunnya kan nggak signifikan ya, turun sih turun, tetapi kan harga jual kitanya lagi kok lebar banget kayak gitu loh Mas. Kalau pagi beli 2,9, siangnya saya jual cuma 2,4 kayak gitu kan, ruginya gede banget ya. Nah itu saya galaunya di situ, gimana ya kalau ternyata saya baru beli itu di awal Januari lagi, pas harga lagi bagus-bagusnya kayak gitu. Kalau dijual sekarang saya ruginya gede. Padahal 3 tahun lagi saya kudu bayar buat lulusan anak kayak gitu kuliah. Jadi pertanyaannya, apakah mending disimpan dulu atau dijual sekarang begitu ya? Iya, kalau kebutuhan saya itu antara 2 sampai 3 tahun lagi gitu loh. Oke, baik, terima kasih Mbak Septi dari Ciamis. Mas Agia, nih pertanyaannya, dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun lagi bagaimana sih soal investasi emas ini? Apakah masih menjanjikan beli di harga yang tinggi di awal Januari dan saat ini emas terus turun karena juga ada konflik di Timur Tengah? Untuk kurun waktu 2 sampai 3 tahun apabila kita memprediksi dan juga histori dari emas sebelumnya dari tahun ke tahun yang memang stabil, rekomendasi Anda sebetulnya seperti apa kalau melihat hal ini? Ya, ini kalau dari rekomendasi pribadi saya, kalau saya melihat ini adalah sesuatu yang masih bisa sangat beneficial atau menguntungkan untuk ditahan untuk jangka 2-3 atau 3-5 tahun ke depan gitu ya. Kenapa? Karena kita melihatnya tren yang memang dari awal mungkin 2-3 tahun ke belakang, 3-5 tahun ke belakang gitu ya. Jadi memang eskalasi dan deskalasi konflik ini adalah sesuatu yang bisa dibilang dan semoga itu momentary
istilahnya tidak akan berdampak panjang. Kenapa? Karena semakin lama konflik geopolitik ini lama untuk dirasakan, itu pasti akan ada reaksi-reaksi dari negara-negara lain, gitu ya, di mana ini akan sangat mengganggu potensi dan juga pergerakan investasi saham dan juga instrumen-instrumen lain, gitu ya. Jadi nature atau dasar dari emas ini, ketika kita melihat jangka panjang, menurut saya masih sangat bagus. Apalagi jika kebutuhannya masih jauh ya, istilahnya 2-3 tahun ke depan. Karena jangan sampai kita mengambil keputusan untuk menjual cepat, gitu ya, tanpa kita melihat dulu momentum-momentum dan juga melakukan riset. Kembali lagi riset sebelum melakukan keputusan, gitu. Jadi jangan sampai karena kita melihat sekarang rasanya turun, tapi kebutuhannya untuk dicairkannya, gitu ya, istilahnya masih di 2-3 tahun ke depan, sayang sekali akan ada beberapa momentum yang mungkin tidak masuk konsiderasi kita saat kita melakukan penjualan tersebut. Jadi kalau saran saya dari pribadi adalah bisa ditahan dulu, gitu ya, apalagi untuk kebutuhannya masih dicairkan di masih 2-3 tahun ke depan. Ya, apalagi kita melihat karakteristik dari emas sebagai sering disebut instrumen yang bisa menahan inflasi begitu ya. Berarti dari emas ini dalam kurun waktu 2-3 tahun bahkan 5 tahun ini ditahan masih lebih baik dibandingkan dijual dalam waktu dekat karena memang ada spread tadi ya Mas. Mas, ini ketika harga emas tinggi seperti yang tadi disebutkan di awal tahun ini, banyak warga melakukan panic buying. Ini terpotret di butik-butik emas yang dipenuhi oleh pembeli, bahkan disesaki oleh pembeli. Bahkan ini emas batangan tentunya ini bisa dibilang sulit untuk ditemukan karena banyaknya permintaan. Apa yang perlu ditanamkan agar kepanikan ataupun panic buying semacam ini tidak lagi terjadi? Ya, ini ada dua hal sebetulnya secara psikologis. Satu adalah rasa takut terhadap krisis. Nah, ini adalah sesuatu yang umum. Jadi kembali lagi, kita tidak perlu menyerahkan diri kita gitu saat kita mengalami emosi ini. Kenapa? Karena kita juga dulu sempat mengalami fenomena seperti ini. Mungkin ingat ya dulu saat COVID gitu kan, semua orang panic buying untuk membeli beberapa aset atau untuk memproteksi diri mereka. Ini adalah hal yang kita semua tuh pernah mengalami dan rasakan gitu. Jadi ini adalah hal emosional sangat wajar. Itu rasa takut terhadap krisis. Kedua adalah ikut-ikutan atau dalam psikologi namanya herd behavior atau FOMO gitu ya. Jadi saat orang lain beli, kita merasa itu harus beli gitu ya karena kehilangan momentum tadi. Jadi kita harus melihat bahwa salah satu hal yang ditanamkan saat ini terjadi adalah stop and think istilahnya. Jadi kita stop dulu untuk kasih waktu jeda otak kita untuk istirahat 15 menit, 20 menit sebelum mengambil keputusan. Karena saat kita memberikan momen untuk diam dulu sejenak, itu dalam biologis gitu, dalam otak kita itu diberikan waktu untuk prefrontal cortex istilahnya gitu, dalam otak kita itu lebih bekerja secara rasional seperti itu. Ini soal tadi juga FOMO dan juga panic buying ini sebetulnya sedikit banyak terpengaruh dengan banyaknya narasi di media sosial yang mengajak untuk memborong emas sebagai safe haven di tengah ancaman krisis dunia. Banyak yang menyikapi informasi disebarkan ini dengan sangat reaktif dan juga buru-buru untuk membeli emas batangan. Bagaimana kita harus bereaksi begitu di tengah banyaknya informasi yang sebetulnya belum juga diketahui kebenarannya, Mas? Ya, banyak informasi ini juga sesuatu yang harus kita sadari, terutama dalam era AI juga gitu ya. Banyak sekali misinformasi yang dengan mudah sekarang orang bisa bikin video gitu ya, orang bisa bikin gambar yang belum tentu jelas kebenarannya, tapi sudah bentuknya itu sangat real gitu, sangat nyata. Jadi akan sangat sulit untuk kita memilah informasi mana yang tepat gitu ya, yang mana yang valid gitu. Jangan sampai kita menyederhanakan informasi. Sebelum kita memproses informasi yang kita dapat, kita tanya dulu sekitar kita, ini apakah informasinya betul, valid, atau mungkin ini AI misalnya. Dan kalau dalam psikologi itu ada namanya bias psikologis, availability bias. Artinya adalah kita percaya info yang sering muncul. Jadi ketika info tersebut sering muncul, kita menganggap itu adalah hal yang betul gitu. Jadi tipsnya ada 3. 1, cek sumber siapa yang menyebarkan gitu ya, dan juga media apa. Kedua, jangan langsung bertindak. Karena seringkali reaktivitas inilah yang menjadi kunci permasalahan dalam pemilihan instrumen investasi. Yang ketiga, kembali lagi tahan keputusan minimal 1 jam, 2 jam, atau kalau bisa itu ditidurin dulu 1 hari misalnya gitu, untuk meriset kembali perspektif kita terhadap informasi yang kita cerna. Oke, kita kembali sapa penelpon. Ada Andri dari Bandung. Mas Andri, ada yang mau ditanyakan seputar emas atau justru memang sempat beli emas di harga tinggi nih Mas Andri? Iya, halo Mas. Halo. Silakan. Ya, mau nanya masalah emas. Jadi kan kalau misalkan kita beli emas nih, yang nentuin spreadnya siapa? Itu yang satu. Kan karena ada harga jual, harga beli.
Setiap kayak di Antam atau di Galeri 24 atau di Harta Dinata itu kan beda-beda. Nah, yang menentukan harga spreadnya itu siapa, itu yang satu. Yang kedua, kalau rupiah lagi anjlok nih, atau misalkan amit-amitnya Indonesia collapse mana, apakah setiap harga emas akan sama? Kayak misalkan di Antam kan ada LBMA, kayak bisa dijual di luar negeri nih. Bisa dijual di luar negeri, sedangkan yang lain kan tidak. Apakah harganya akan sama ataukah Antam yang akan lebih lambung lebih tinggi harganya? Atau yang lain sama? Oke, kalau nggak ada LBMA gitu loh. Mas Andri selama ini koleksi emas? Sudah lama koleksi emas? Dikit-dikit. Karena mau pindah dari Antam kan sekarang Antam harganya udah kayak gorengannya udah terlalu tinggi ya. Oke. Harga di galeri masih 2,9, orang jual udah 3, berapa. Nah, niat mau pindah, apakah cocok nggak kalau pindah misalkan ke Harta Dinata ataukah ada yang lain, lebih baik dipindahin ke yang lain mereknya atau gimana? Oke, Mas Andri kan sempat ada beberapa waktu lalu panik buying emas, banyak orang yang datang ke butik-butik emas untuk beli emas dan kehabisan. Apakah Mas Andri termasuk yang datang ke butik emas kala itu? Enggak, kalau itu malah saya nggak pernah mau harga gorengan karena saya mikirnya sesuai dengan harga yang ada di Antamnya aja sendiri. Baik, terima kasih Mas Andri dari Bandung. Ini pertanyaan seputar spread ya, siapa yang menentukan spread dan juga kalau rupiah anjlok ini bagaimana nasib dengan emas? Mas Agia bisa langsung dijawab? Terima kasih pertanyaannya. Untuk penentuan spread, siapa yang menghitung itu sudah ada pakem hitungannya gitu ya. Tapi memang yang menentukan atau apa itu multifaktor ya gitu. Pasti banyak sekali secara perhitungan, secara matematis, kalkulasi itu adalah bentuk reaksi dari beberapa faktor yang terjadi gitu ya, karena kan tadi seperti juga supply dan demand gitu ya, kemudian jadi dari juga beberapa faktor geopolitik itu, jadi banyak sekali perhitungan atau faktor-faktor. Jadi yang menentukan harga itu adalah kondisi pasar istilahnya. Jadi sistem hitungan yang sudah digunakan itu sudah ada rumusannya dan itu hanya sebagai refleksi atau bentuk respon atau reaksi dari beberapa multifaktor atau faktor-faktor yang banyak sekali terjadi gitu ya. Dan yang kedua, apakah itu akan berpengaruh terhadap rupiah anjlok gitu ya. Sebetulnya secara nature itu berbeda gitu ya. Jadi memang nature-nya berbeda, tapi ada hubungannya gitu ya. Karena otomatis ketika kita mau jual beli emas, kita kan menggunakan kurs tersebut gitu ya. Tapi signifikansi dari jika salah satu instrumen itu anjlok, salah satu naik, itu tidak akan punya korelasi yang kausal istilahnya atau sebab akibat gitu. Jadi itu adalah bukan hubungan sebab akibat, tapi ada hubungannya gitu ya. Hubungannya itu hanya mempengaruhi saja, tapi itu akan berbeda. Jadi secara nature itu emas dan juga kurs itu akan berbeda gitu ya. Tapi memang bukan hubungan sebab akibat gitu ya. Mungkin itu intinya. Oke, ini berarti banyak juga yang perlu dicatat ya, Mas Agia, ini seputar spread tadi, bahwa memang ini keputusan kebijakannya dari setiap korporasinya masing-masing, di mana ini juga ada rumusan-rumusan yang memang diterapkan oleh perusahaan masing-masing yang mengelola emas begitu. Saudara, kami juga ingatkan kembali, apabila Anda ingin bergabung dalam perbincangan ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon interaktif di 021 5366 0500 atau di 021 5366 1313, bisa juga di 021 535 9518 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Mas Agia, tadi kan kita sempat membahas soal kepanikan warga ketika mendapatkan informasi di media sosial begitu untuk membeli emas sesegera mungkin. Bahkan ada yang secara spesifik menyebutkan jangan beli emas digital, beli emas batangan saja karena emas digital memiliki ataupun riskan begitu. Nah, menyikapi informasi-informasi yang spesifik menyebutkan emasnya demikian, yang seolah-olah memang datanya valid, itu gimana risetnya tuh Mas? Ya, jadi untuk riset sendiri itu kita minimal harus punya 3 sumber ya gitu. Jadi memang ini suatu hal yang mungkin sekarang saya juga minta gitu, semua audiens untuk minimal kita punya 3 sumber gitu ya. Kenapa? Karena kembali lagi kita hidup di era informasi yang berbeda sekarang, apalagi sudah ada AI gitu ya. Setiap orang itu bisa menjadi media gitu ya, dengan punya akses terhadap alat-alat AI, bisa bikin image atau gambar atau video yang seolah-olah bisa membuat presenter gitu ya, yang cerita pada itu adalah karangan dari dia gitu ya. Jadi minimal kita harus punya 3 sumber gitu ya, karena kembali lagi kita bisa punya opsi untuk cek dan recheck gitu ya. Kita punya 3, ketika misalnya minimal di 3 sumber punya
punya pola yang sama, tetap kita juga harus kembali cek ke lingkungan sekitar kita gitu ya. Misalnya tanya ke keluarga, udah pernah lihat berita ini atau belum, apakah hoax atau tidak gitu ya. Karena sekali lagi ini sangat berbahaya ya kalau di era seperti ini. Jadi saran saya sangat simpel, minimal punya 3 sumber, cek dan recheck, dan juga tanya ke orang terdekat untuk make sure gitu ya, ini bukan pilihan personal kita saja gitu. Oke, minimal 3 sumber dan juga harus cek dan recheck. Terkait juga untuk meminimalisasi kerugian begitu, apakah perlu juga diversifikasi investasi dalam hal ini dan juga mengurangi kepanikan, Mas Agia? Ya, itu sangat penting diversifikasi investasi gitu. Kenapa? Karena rumus dasarnya adalah kita jangan taruh semua uang, semua instrumen kita tuh di satu tempat gitu ya, termasuk juga emas. Jadi idealnya adalah, kembali lagi ini adalah ideal ya, ideal ketika kita punya privilege gitu ya, beberapa tempat-tempat yang bisa kita salurkan, kombinasi emas gitu ya, saham, cash ini juga penting ya, likuiditas kita harus punya cash dan juga instrumen lain gitu. Kenapa? Karena saat kita diversifikasi, satu, secara nilai keuangan kita mengurangi risiko, yang kedua adalah untuk diri kita sendiri, untuk menenangkan psikologis kita gitu ya. Kenapa? Karena kembali ketika salah satu instrumen investasi kita anjlok atau misalnya mungkin turun nilainya, kita masih punya aset-aset instrumen lain yang memproteksi diri kita dan juga psikologis kita gitu. Jadi ini untuk menghindari pengambilan keputusan lain yang mungkin sifatnya impulsif. Oke, baik, kita sapa kembali. Ada penelpon dari Jogja, Fadel, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Fadel, ada pertanyaan seputar emas, mungkin sempat membeli emas di harga tinggi begitu? Ya. Ya. Ya, langsung aja pertanyaannya ke yang inti. Selain Antam, ada juga yang mengeluarkan emas batangan lainnya. Kira-kira amankah kalau kami membeli emas dengan sumber yang lain? Contohnya saya ambil yang dikeluarkan oleh Semar di Jogja biasanya gitu. Mohon penjelasannya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Fadel dari Jogja. Mas Agia, ini kan kalau kita mengacu di Indonesia selalu yang dikemukakan ataupun dinaikkan beritanya adalah emas Antam begitu. Sementara masih banyak lagi, ada UBS, ada Archie dan lain-lain begitu. Pertanyaannya, bagaimana dengan pengelola emas lain? Apakah ini aman? Ya. Untuk aman atau tidak, kembali gitu ya, karena kan kita juga punya beberapa opsi gitu ya, pilihan, dan kembali lagi untuk kita menilai pilihan mana yang terbaik untuk profil risiko kita, pilihan mana yang paling menguntungkan gitu ya secara keuangan, karena pasti kan ada perbedaannya atau selisih gitu. Tapi kita juga perlu melihat ada faktor lain yang mungkin secara timing atau keuangan kita butuh cepat misalnya, tapi di salah satu tempat itu kita butuh waktu dulu, misalnya 3-4 hari atau 5 hari cair gitu. Jadi setiap tempat itu punya kebijakan dan juga perhitungan masing-masing. Jadi saran saya kembali, saya tidak bisa menyarankan salah satu mana yang paling bagus, tapi yang paling penting adalah sesuaikan dengan kebutuhan, profil resiko, dan juga riset. Kembali lagi riset gitu ya, karena tetap banyak juga tempat-tempat yang mungkin terlihat sangat legit gitu ya, atau sangat jelas, tapi mungkin secara historinya gitu ya, kita tidak tahu gitu apakah itu memang difabrikasi misalnya gitu ya, atau mungkin hanya dari mulut ke mulut. Jadi kembali lagi, cek dengan minimal 3 sumber sebelum menentukan keputusan mana yang akan kita pilih sebagai tempat untuk kita membeli atau menjual emas. Baik, terima kasih psikolog konsumen Irfan Agia atas informasi lengkapnya seputar emas. Jadi tercerahkan begitu warga dan juga tadi sejumlah penelpon yang kebingungan begitu harus bersikap seperti apa di tengah-tengah kondisi geopolitik terhadap instrumen emas ini. Terima kasih sekali lagi Mas Agia, sehat selalu.